Selamat jumpa kembali dengan saya, Catur Darmayanto, pada teknologi pengolahan gula part 7C. Pada part 7C akan dibahas peralatan proses sulfitasi. Adapun peralatan proses sulfitasi tersebut diantaranya yaitu pertama, dapur belerang, yaitu dapur di mana belerang padat dibakar sehingga menghasilkan gas belerang atau gas SO2. Dan dapur belerang ini merupakan salah satu bagian dari suatu instalasi pembuatan gas belerang. Kedua, bejana sulfitir, yaitu suatu bejana atau juga dapat disebut sebagai reaktor, di mana pada bejana ini terjadi pencampuran dari dua reaktan, sehingga terjadi reaksi antara nira yang telah mengalami proses difikasi dengan gas sulfit atau gas SO2, yang nantinya akan menghasilkan endapan kalsium sulfit atau endapan CaSO3. Ketiga, bejana pengendap, yaitu bejana yang berfungsi untuk memisahkan endapan hasil proses sulfitasi dengan nira jernihnya, di mana pada nira tersulfitir tersebut terlebih dahulu ditambah bahan flokulan, yaitu bahan kimia yang berbentuk polimer organik rantai panjang dengan berat molekul atau BM tinggi yang larut dalam air. Adanya tambahan bahan flokulan pada nira tersulfitir ini akan menyebabkan terjadinya proses flokulasi, yaitu proses penggabungan partikel gumpalan endapan yang ada menjadi partikel endapan yang lebih besar, yang selanjutnya terjadi proses sedimentasi atau pengendapan, yaitu suatu mekanisme di mana partikel endapan yang memiliki ukuran cukup besar tadi akan mengendap dan turun ke bawah akibat adanya pengaruh gaya gravitasi. Keempat, rotary vacuum filter atau dikenal dengan continuous vacuum filter merupakan salah satu jenis peralatan pemisah padat cair. Dalam hal ini memisahkan endapan dengan niranya, di mana proses pemisahan dilakukan dengan cara penyaringan atau penapisan yang dioperasikan secara kontinu, dan kondisi di dalam drum pada peralatan ini berlangsung pada tekanan vakum. Instalasi pembuatan gas belerang. Gas belerang atau gas SO2 diperoleh dengan membakar belerang padat atau es solid pada serangkaian peralatan yang ditunjukkan pada gambar sketsa, yang terdiri dari pertama, pengering udara. Udara yang digunakan untuk membakar belerang sebaiknya udara kering, karena apabila udara mengandung air akan terbentuk senyawa besi 2 sulfida atau FeS dan senyawa asam yang reaktif. Pada gambar ini ditunjukkan pengering udara ini dengan menggunakan kapur tohor atau CaO, di mana kapur tohor ini memiliki kemampuan mengeringkan udara sebanyak 6 meter kubik per kilogram CaO. Namun juga ada pabrik gula yang untuk mengeringkan udaranya dengan menggunakan peralatan yang disebut dehumidifier. Kedua, kompresor udara atau pompa udara. Peralatan ini berfungsi untuk menghisap dan menekan udara dengan tekanan 0,5 atmosfer gauge.
Tekanan udara yang digunakan dalam pembakaran belerang harus teratur. Oleh karenanya, pada rangkaian peralatan ini, udara yang digunakan diatur dengan tangki udara atau ketel angin yang memiliki katup pengaman tekanan. Perlu diketahui bahwa adanya gangguan tekanan akan dapat mengganggu proses pembakaran. Misalnya, apabila tekanan udara terlalu besar atau terlalu kecil, akan menyebabkan terjadinya sublimasi dari belerang, di mana adanya sublimasi ini dapat menyebabkan terjadinya kebuntuan pada pipa atau pemborosan penggunaan bahan belerang. Ketiga, dapur belerang atau sulfur furnace, di mana bentuk dapur belerang bermacam-macam. Ada yang berbentuk kotak, ada yang berbentuk silindris, ada pula yang berbentuk elips. Yang penting, ruang bakar di mana proses pembentukan gas SO2 terjadi harus dapat dicapai oleh udara. Dan secara periodik, ruang bakar perlu dibersihkan dari sisa pembakaran. Untuk dapat mengurangi gangguan tekanan pada saat menambahkan belerang masuk ke dalam dapur belerang, atau juga untuk mencegah operator keracunan, ingat, gas SO2 beracun, maka dapur belerang dilengkapi dengan alat pencair belerang. Adapun gas SO2 yang dihasilkan keluar dari dapur belerang harus didinginkan dengan air, karena proses pendinginan ini berguna untuk mencegah naiknya suhu dari gas sulfit tersebut. Keempat, sublimator, yaitu peralatan yang menampung apabila terjadi sublimasi dari gas belerang. Peralatan ini berbentuk silinder terbuat dari besi cor atau besi plat yang dalamnya diisi dengan pecahan batu bata, dan di bagian luar dari silinder dilengkapi dengan jaket atau ruangan yang dapat dialiri air pendingin. Perlu diketahui bahwa kadang-kadang proses pembakaran gas belerang terjadi kurang sempurna, sehingga pada gas keluar mungkin saja terdapat gas belerang yang belum terbakar, di mana gas ini akan mencublim menjadi zat padat kembali. Beberapa hal terkait dengan dapur belerang yang perlu untuk diketahui diantaranya yaitu pertama, cara kerja. Pada kesempatan ini dijelaskan cara kerja dapur belerang statis sebagai berikut. Belerang padat dimasukkan ke peralatan dapur belerang lewat torong yang dapat dibuka dan ditutup yang letaknya di atas dapur. Dan pada ruang bakar yang ada pada dapur tersebut disalurkan udara kering dari tangki udara melalui valve atau kran dengan tekanan 0,5 kilo per cm persegi gauge atau 1,5 kilo per cm persegi absolut. Pada ruang bakar belerang ini dibakar pada suhu kurang lebih 360 derajat Celcius. Oleh karena itu, dapur belerang harus dibuat tahan panas, yaitu dengan melapisi dapur tersebut dengan batu tahan api. Gas belerang atau gas SO2 yang dihasilkan dari pembakaran disalurkan lewat cerobong dan didinginkan dengan air. Pendinginan ini supaya suhu gas belerang tidak terlampau panas, karena bila suhu dari gas terlampau panas, maka sebagian dari SO2 yang ada akan berubah, di mana SO2 yang terbentuk akan bereaksi dengan oksigen yang ada dalam udara
menjadi gas SO3 atau gas sulfit atau sulfuric anhidrit yang sangat reaktif terhadap material besi. Kedua, kemampuan dapur belerang dalam membakar belerang ini bervariasi tergantung dari kualitas bahan belerang yang akan dibakar. Menurut Mr. Emen, kemampuan pembakaran mencapai 20 sampai dengan 25 kilo belerang per meter persegi per jam untuk belerang jenis double refine. Dan menurut Mr. Honig, kemampuan pembakaran rata-rata ini sekitar 17 kilo belerang per meter persegi per jam. Namun pada praktek di lapangan, untuk dapur belerang yang menggunakan baki, pembakarannya sering digunakan angka pembakaran suatu dapur belerang maksimum sebesar 25 kilo per meter persegi per jam. Ketiga, jenis dapur belerang. Di antaranya model yang menggunakan baki pembakaran, di mana saat ini model seperti ini sudah jarang digunakan lagi oleh pabrik-pabrik gula. Saat ini banyak pabrik gula yang ada menggunakan model rotary sulfur furnace yang mempunyai kemampuan pembakaran belerang lebih efisien. Jadi angka pembakaran ini bisa mencapai 40 kilo belerang per meter persegi per jam. Keempat, penyebab terjadinya sublimasi. Sublimasi dapat terjadi diantaranya disebabkan adanya gangguan tekanan udara yang digunakan untuk pembakaran. Sebagai contoh, apabila tekanan udara dalam dapur terlalu tinggi, maka akan banyak belerang berubah menjadi fasa gas, sehingga adanya sebagian belerang yang berupa fasa gas yang belum terbakar pada pipa pengeluaran gas SO2 akan menyublim. Begitu juga apabila tekanan udara yang digunakan untuk pembakaran terlalu kecil. Bejana sulfitir. Saat ini, dengan adanya kemajuan teknologi, pelaksanaan proses sulfitasi di berbagai pabrik gula dilaksanakan secara kontinu dengan sirkulasi alami karena adanya sekat parabolis seperti yang ditunjukkan pada gambar sketsa. Sehingga pabrik gula hanya menggunakan beberapa bejana sulfitir saja, tidak seperti pada zaman dahulu pabrik gula melaksanakan proses sulfitasi secara batch atau tidak kontinu, sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan pada beberapa bejana sulfitir yang dioperasikan secara bergantian. Bentuk bejana sulfitir yang lazim digunakan pada pabrik gula seperti yang ditunjukkan pada gambar sketsa, di mana bentuk bejana sulfitir yang baik adalah yang berbentuk kolom dengan diameter kurang lebih 1,5 meter. Bejana ini harus dapat menjamin terjadinya pencampuran atau reaksi antara nira mentah yang telah ditambah susu kapur dengan gas sulfit secara homogen, sehingga pH nira tersebut menjadi pH sedikit di atas netral. Kira-kira pH berada di kisaran 7,1 sampai dengan 7,3. Pada sekat parabolis tercatat sebagai berikut. Percepatan aliran nira saat membalik yang terjadi pada ujung atas sekat ini kira-kira 0,2 meter per detik kuadrat. Sedangkan kecepatan aliran nira pada bagian ujung bawah dari sekat kira-kira 1 meter per detik. Adapun tinggi nira
dari dasar silinder kurang lebih 2,5 meter dan tinggi dasar yang berbentuk kerucut kurang lebih 30 cm, sehingga volume dari nira tersebut berkisar sekitar 4,5 meter kubik. Adapun faktor yang mempengaruhi kapasitas dari bejana sulfitir diantaranya volume bejana sulfitir, di mana bejana yang baik ini memiliki diameter kira-kira 1,5 meter. Dengan lama waktu tinggal atau retention time nira dalam bejana sulfitir kira-kira antara 7 sampai dengan 9 menit. Biasanya dalam praktek diambil rata-rata yaitu 8 menit. Proses pengendapan atau sedimentasi. Proses pengendapan merupakan salah satu operasi pemisahan campuran yang terdiri dari padatan dan cairan menjadi cairan bening dan sludge yang lebih pekat konsentrasinya, di mana pemisahan dapat berlangsung karena adanya gaya gravitasi yang terjadi pada butiran endapan tersebut. Berdasarkan konsentrasi dari zat padat yang ada pada suatu campuran, secara teori mekanisme pengendapan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama, mekanisme pengendapan yang terjadi pada campuran yang memiliki konsentrasi partikel padatan rendah atau juga dikenal dengan tipe discrete particles. Pada mekanisme pengendapan ini, tiap-tiap partikel padatan yang akan mengendap tidak diganggu oleh partikel padat lainnya, atau dapat dikatakan bahwa butiran partikel padatan yang ada pada campuran ini merupakan satu satuan butiran partikel yang mengendap tanpa dipengaruhi oleh butiran partikel lainnya. Kedua, mekanisme pengendapan yang terjadi pada campuran yang memiliki konsentrasi partikel padatan tinggi atau juga dikenal dengan tipe hindered settling atau compression settling. Pada mekanisme pengendapan ini, tiap-tiap butiran partikel yang mengendap akan dipengaruhi oleh butiran partikel padatan yang lain, sehingga interaksi dengan butiran lain tidak dapat diabaikan pengaruhnya. Oleh karenanya, pada mekanisme pengendapan ini, kecepatan pengendapan akan dipengaruhi oleh sifat fluida, sifat dan ukuran padatan, berikut juga konsentrasi dari slurry. Perlu diketahui, pada proses pengolahan gula, pengendapan yang terjadi mengikuti mekanisme pengendapan kedua, yaitu mekanisme pengendapan yang terjadi pada campuran yang memiliki konsentrasi partikel padatan tinggi. Pada mekanisme pengendapan tipe kedua ini digambarkan dengan kurva pengendapan berikut, di mana pengendapan pada mekanisme ini terbagi dalam 4 zona atau 4 daerah. Pertama, zona dari cairan jernih, di mana apabila pada zona cairan jernih terdapat partikel padatan, maka partikel padatan mengendap dengan tidak diganggu oleh partikel yang lain. Adapun kejernihan dari nira pada zona ini tergantung daripada konsentrasi zat padat yang ada. Zona kedua adalah zona atau daerah pengendapan konstan, di mana pada zona ini secara matematis mengikuti persamaan dengan sudut kemiringan yang besarnya delta atau selisih tinggi dibagi dengan delta atau selisih waktu, di mana besaran ini memiliki angka besaran konstan.
Zona ini juga disebut sebagai zona pengendapan kolektif karena pada zona ini masing-masing partikel padatan yang besar menggandeng partikel padatan yang kecil sehingga terbentuk partikel padatan yang lebih besar, dan keberadaan tiap-tiap partikel besar ini akan mempertahankan posisinya masing-masing terhadap partikel besar lainnya yang berada di sebelahnya. Zona ketiga adalah zona atau daerah kompresi, yaitu zona di mana permukaan dari pengendapan relatif datar, sedangkan posisi dari vertikalnya menurun. Pada zona kompresi ini, hakikatnya digunakan untuk menetapkan besarnya kebutuhan luas pengendapan pada peralatan pengendapan kontinu. Selanjutnya, zona keempat adalah zona atau daerah kompak, di mana pada zona ini kemungkinan pengendapan terjadi disebabkan oleh difusi, dan pada hakikatnya pengendapan ini terjadi sedemikian rupa dengan waktu yang cukup lama. Bejana pengendapan yang banyak digunakan pada pabrik gula di Indonesia saat ini yaitu bejana pengendapan kontinu, dan bejana pengendapan kontinu yang lazim digunakan di pabrik gula terdiri dari dua jenis, yaitu pertama, bejana pengendapan kontinu bersekat banyak atau multi-tray yang digunakan pabrik-pabrik gula umumnya dengan pengendapan kontinu model door, yaitu bejana pengendapan yang diciptakan oleh sebuah perusahaan Amerika dan produknya dinamakan door clarifier. Namun ada juga bejana pengendapan kontinu yang dikenal dengan nama door Oliver. Merupakan tipe pengendapan kontinu yang paling lama karena bejana tipe ini pertama kali digunakan pada industri gula di negara Kuba pada tahun 1918. Nira hasil proses pemurnian masuk ke pengendapan kontinu jenis multitray melalui suatu sumbu yang berlubang dan berputar lambat dengan arah nira masuk berlawanan dengan arah nira kotor atau majus atau lumpur. Kedua, bejana pengendapan kontinu tanpa sekat atau trayless atau juga disebut single tray, di mana bejana ini berbentuk silinder besar dan tidak ada sekat atau trellis. Bejana ini memiliki ukuran yang diidentifikasikan berdasarkan besarnya diameter atau dengan notasi D besar dan tinggi yang dinotasikan dengan T besar dari bejana tersebut. Adapun model terbaru yang diciptakan oleh perusahaan di Australia, di mana waktu pengendapan atau retention time dari endapan yang ada pada bejana ini hanya sekitar 40-60 menit saja. Keuntungan dan kerugian menggunakan pengendapan kontinu. Keuntungan pertama, tidak ada waktu yang dibutuhkan untuk mengisi dan mengosongkan bahan. Kedua, operasional peralatan sederhana dan hasil operasi tidak tergantung pada operator. Ketiga, nira kotor yang dipisahkan lebih sedikit karena hanya diambil atau yang dipisahkan nira kotor dengan konsentrasi yang tertinggi. Keempat, kehilangan panas selama operasi relatif sedikit. Sedangkan untuk kerugiannya, yaitu pertama, diperlukan ruang pengatur pH yang cukup besar agar tidak terjadi perbedaan pH yang terlalu besar, sehingga volume dari alat akan menjadi lebih besar. Kedua,
dampak volume alat yang cukup besar, maka waktu tinggal dari nira dalam alat lebih lama. Ketiga, pembersihan peralatan sulit karena perlu menghentikan operasional dari peralatan ini secara total. Konstruksi bejana pengendap terdiri dari: pertama, kompartemen. Pada bejana pengendap umumnya terdiri dari beberapa kompartemen. Sebagai gambaran, pada bejana pengendap multi-tray terdiri dari 4 kompartemen, sedangkan pada bejana pengendap single tray terdiri dari 1 kompartemen. Sebagai gambaran, bejana multi-tray terdiri dari 2 bejana yang terpisah, masing-masing memiliki kompartemen atas dan kompartemen bawah, di mana di kompartemen bawah ini tempat nira kotor dikumpulkan. Kedua kompartemen ini dihubungkan oleh suatu saluran berbentuk pipa yang memiliki diameter sepertiga dari diameter bejana pengendap. Nira kotor yang mengendap pada kompartemen atas akan turun melewati saluran pipa ini masuk ke dalam kompartemen yang ada di bawah dan dikumpulkan dalam suatu kolong yang memiliki dasar berbentuk konis dengan diameter sama dengan diameter saluran penghubung 2 kompartemen tersebut. Dari tempat ini, nira kotor dikeluarkan menggunakan pompa diafram. Nira jernih dikeluarkan lewat bagian atas dari masing-masing kompartemen dengan menggunakan pipa yang mengalirkan nira dari sudut teratas kompartemen dan dialirkan ke dalam kotak nira dengan cara dikantir. Kedua, sumbu bejana. Bejana pengendap memiliki suatu sumbu atau as berlubang yang berputar lambat. Dan pada sumbu tersebut terdapat lengan yang ikut berputar secara perlahan yang berfungsi untuk membersihkan dasar kompartemen. Di samping itu juga terdapat bejana pengendap yang memiliki sumbu yang dapat diatur RPM-nya, jadi diatur kecepatan putarnya. Dan melalui sumbu ini umpan nira dimasukkan ke dalam kompartemen. Ketiga, ruang flokulasi. Nira yang akan dipisahkan dari endapannya dimasukkan ke dalam ruang pengumpan atau ruang flokulasi atau floculation chamber secara tangensial dari bagian atas bejana. Ruang flokulasi berfungsi sebagai ruang pengatur pH. Pada ruang flokulasi, buih yang terjadi akan naik ke permukaan dan akan dikeluarkan oleh penggaruk khusus dan dimasukkan ke dalam suatu saluran yang membawanya ke ruang nira kotor. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pengendapan. Pengendapan kotoran bukan gula pada niradifikasi maupun nirasulfitasi ini dipengaruhi oleh 2 faktor. Faktor pertama yaitu faktor di luar kekuasaan pabrik. Di antaranya yaitu faktor kualitas tebu yang dipengaruhi oleh cuaca. Sebagai gambaran, apabila tanaman tebu yang tumbuh pada kemarau yang panjang akan cenderung menghasilkan nira mentah yang mengandung kotoran bukan gula yang sukar diendapkan. Masih dalam faktor cuaca, ini juga sebagai contoh misalkan pada proses penebangan yang dilaksanakan pada musim hujan terus-menerus juga akan diperoleh batang tebu dengan banyak tanah yang akan mengakibatkan nira kotor juga sukar mengendap. Di samping cuaca,
faktor di luar kekuasaan pabrik, yaitu faktor varietas atau jenis tebu, serta kualitas tanah di mana tanaman tebu tumbuh. Faktor kedua, yaitu faktor dalam kekuasaan pabrik. Misalnya, yakni faktor pemanasan nira. Jadi niradifikasi atau nirasulfitasi ini sebelum masuk bejana pengendap dipanasi sampai mencapai suhu lebih tinggi dari titik didih nira tersebut. Karena nira setelah melewati flash tank dan masuk bejana pengendap masih mempunyai suhu kira-kira pada titik didihnya, sehingga viskositas atau kekentalan dari nira ini relatif rendah atau bisa dikatakan kekentalannya relatif encer. Di samping pemanasan nira ini juga dipengaruhi oleh pengaturan pH. Karena apabila pada proses pemurnian nira dilakukan dengan pemberian susu kapur yang cukup dan konstan, serta pengaturan pH nira relatif tetap atau konstan, maka akan diperoleh endapan yang baik, yaitu endapan yang relatif dengan butiran cukup besar, sehingga kecepatan pengendapan akan jauh lebih besar. Peralatan rotary vacuum filter. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana rotary vacuum filter yaitu suatu peralatan yang digunakan untuk memisahkan nira jernih dengan endapannya dengan cara penyaringan atau penapisan. Peralatan ini beroperasi secara kontinu dengan kondisi tekanan vakum. Adapun konstruksi dari rotary vacuum filter atau peralatan penapis hampa adalah sebagai berikut. Pertama, saringan drum berbentuk silinder, di mana pada permukaan drum terdapat saringan kasa dengan lubang yang halus. Drum ini terbagi menjadi 24 segmen, di mana masing-masing dari segmen membentuk sudut 15 derajat. Dan segmen-segmen ini secara sendiri-sendiri dihubungkan dengan instalasi vakum oleh pipa-pipa kecil yang berakhir pada ruang pembagi kehampaan yang terletak pada salah satu ujung silinder. Dan ruang pembagi hampa ini menyatu dengan sumbu yang berputar, sehingga seluruh komponen yang ada pada silinder juga ikut berputar. Kedua, saringan yang terbuat dari kuningan atau baja tan karat yang memiliki lubang saringan sebanyak 625 lubang per inci kuadrat atau kira-kira per lubang memiliki diameter setengah milimeter. Ketiga, instalasi kehampaan pada drum. Ini dibagi menjadi 3 sektor. Pertama yaitu sektor kering atau dry sektor yang tidak dihubungkan dengan hampa. Kedua yaitu sektor immersion atau sektor drum yang tercelup pada nira kotor, di mana sektor ini dihubungkan dengan kehampaan rendah, berkisar antara 25 sampai dengan 30 cm Hg vakum. Ketiga, yaitu sektor wash atau sektor yang berada pada daerah pencucian dari lapisan endapan yang terbentuk, di mana sektor ini dihubungkan dengan kehampaan tinggi dengan kehampaan sekitar 38 sampai dengan 51 cm Hg vakum. Keempat, bejana nira kotor
yang terletak di bawah drum, sehingga sewaktu drum silinder berputar, pada suatu saat akan tercelup pada nira kotor atau majus yang berada pada bejana ini. Dan pada bejana nira kotor ini terpasang pengaduk yang berfungsi untuk menjaga agar nira kotor tidak mengendap dan tidak memadat pada dasar bejana nira kotor. Kelima, penggerak drum, yaitu motor listrik 2 horsepower dengan kecepatan putar sekitar 1450 rpm. Dan kecepatan putar motor ini direduksi atau diturunkan hingga kecepatan putar akhirnya menjadi sepertiga rpm atau kira-kira 3 menit per 1 kali putaran drum. Adapun keuntungan menggunakan rotary vacuum filter, pertama, luas saringan yang digunakan relatif kecil, namun memiliki kapasitas penyaringan jauh lebih besar. Kedua, rotary vacuum filter beroperasi secara kontinu, sehingga waktu yang digunakan untuk menyaring lebih efisien dan penggunaan tenaga kerja lebih sedikit. Ketiga, lingkungan pabrik lebih bersih. Hal ini akan menjadikan suasana kerja lebih sehat. Kerugian menggunakan rotary vacuum filter. Pertama, filtrat hasil penyaringan ini dikembalikan ke depan, yaitu dikembalikan ke bak nira mentah tertimbang, sehingga akan terdapat sirkulasi nira dari belakang ke depan. Kedua, adanya sirkulasi nira dari belakang ke depan akan menyebabkan kebutuhan kapasitas peralatan proses yang lain menjadi lebih besar. Cara kerja rotary vacuum filter dapat dijelaskan sebagai berikut. Drum berputar, mula-mula bagian yang tercelup nira kotor berhubungan dengan hampa rendah. Karena adanya tarikan hampa, maka terjadi penyaringan, di mana nira akan tertarik masuk melewati lubang saringan. Dan lubang saringan akan tertutup oleh lapisan endapan yang di dalamnya mengandung ampas halus atau bagasilo yang sengaja ditambahkan pada nira kotor tersebut. Hasil filtrat yang pertama tersaring masih keruh, oleh karenanya filtrat ini ditampung pada penampung khusus. Setelah pada segmen ini terbentuk lapisan endapan, selanjutnya lapisan blotong terus terbentuk dan segmen meninggalkan permukaan nira kotor. Selanjutnya permukaan drum masuk ke daerah kehampaan yang lebih tinggi, di mana masih berlangsung penyaringan dari nira yang masih tertinggal dalam blotong, dan hasil filtrat yang keluar ini relatif sudah jernih dan ditampung pada penampung tersendiri. Pada putaran selanjutnya, permukaan drum sampai pada bagian pencucian, di mana terdapat beberapa air yang dikabutkan, jadi air panas, yang disemburkan pada blotong sehingga terjadi pencucian. Dan air dikabutkan ini meresap ke dalam blotong, dan karena adanya tarikan hampa dalam waktu yang cukup, maka sisa nira yang masih tertinggal dalam blotong dapat terambil. Setelah penyemprotan air untuk pencucian ini dilanjutkan dengan penyemprotan steam atau uap air untuk dapat diperoleh blotong yang kering. Sesaat sebelum permukaan drum masuk kembali ke dalam bejana yang berisi nira kotor, permukaan drum terlebih dahulu berada pada daerah tanpa vakum atau tanpa hampa,
di mana terjadi penyekrapan atau pelepasan blotong, di mana blotong yang terlepas masuk ke dalam saluran pembuangan. Baru kemudian permukaan drum masuk kembali ke dalam nira kotor yang ada pada bejana nira kotor, dan operasional penyaringan berulang kembali. Peralatan penunjang operasional dari rotary vacuum filter. Pertama, pompa udara. Jadi sistem kehampaan yang dibutuhkan pada saringan vakum tidak digabungkan dengan sistem kehampaan dari pan penguapan atau sistem kehampaan pan kristalisasi, karena dapat mengganggu operasional dari penguapan maupun operasional dari kristalisasi. Oleh karenanya, sistem kehampaan yang dibutuhkan rotary vacuum filter diusahakan sendiri dengan suatu pompa yang memiliki kehampaan rendah yang dapat bekerja pada kehampaan optimum sekitar 50 sampai dengan 60 cm3 vakum dan kondensor barometris kecil. Saringan ampas halus. Saringan hampa tak dapat bekerja dengan baik tanpa dibantu penambahan ampas halus atau bagasilo. Ampas halus ini didapat dengan menyaring ampas yang keluar dari gilingan terakhir sehingga diperoleh ampas halus dengan ukuran kira-kira 3 cm dan diameter 1 mm. Saringan ampas halus ditempatkan pada pengangkut ampas atau bagas conveyor yang menuju stasiun ketelan, dan dengan bantuan suatu corong ampas dijatuhkan pada saringan di mana ampas kasar diteruskan pada stasiun ketelan, sedangkan ampas halus dikirim ke mixer nira kotor. Sekian telah dibahas peralatan penunjang proses sulfitasi secara singkat. Selanjutnya, pada part 8A akan dibahas pemurnian nira dengan proses karbonatasi. Terima kasih.